Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pendengar setia renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini hari Jumat tanggal 8 April 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah diutusnya ke dalam dunia, dan aku berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia, renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kadang-kadang saudari-saudara dalam pengalaman hidup, di dalam peristiwa-peristiwa, di dalam perjumpaan-perjumpaan, dalam hidup bersama dengan warga masyarakat, satu lingkungan, bahkan satu keluarga besar, kita bisa merasa takut ketika kita mendengarkan macam-macam pembicaraan orang, baik itu yang berbau gosip, tuduhan, apalagi yang berbentuk ancaman. Itu akan sungguh merupakan gangguan psikologis yang membuat kita tidak tenang, hati tidak nyaman, makan menjadi tidak berselera dan sebagainya. Sungguh-sungguh membuat kita bisa menjadi tidak tenang. Dan rasa tidak tenang itu bisa memunculkan juga ketakutan. Dan ketakutan bisa membelenggu kita. Termasuk ketakutan untuk terus berbuat baik dan terus menyampaikan kebenaran. Saudari-saudara, kalau Anda mendengarkan Rossi mewawancarai Angelina Sondag setelah dia keluar dari penjara 10 tahun, sangat nampak di sana Angelina Sondag itu masih menyimpan beban yang berat. Dalam tanda kutip, ketakutan yang besar. Ketakutan akan ancaman.
Seperti dia katakan sendiri, aku mau anakku selamat. Aku mau orang tuaku selamat. Berarti ada ancaman di balik itu yang sewaktu-waktu bisa mengancam anak maupun orang tuanya. Dan ketakutan itu membelenggu. Tidak ada orang merasa bebas kalau dalam hatinya, dalam hidupnya masih menyimpan macam-macam ketakutan. Kecuali kalau kita membaca kitab Yeremia dalam bacaan pertama hari ini, tidak saya bacakan tadi, Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Seperti Yeremia merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam pergumulan, dalam pergulatannya ketika ada orang yang berencana untuk membunuh dia, membenci dia, menghakimi dia dan sebagainya. Tetapi Yeremia punya satu keyakinan iman. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, dalam Injil tadi yang saya bacakan, Yesus pun terus berbuat baik karena yakin bahwa perbuatan-perbuatan baik itu merupakan pekerjaan Allah Bapanya di dalam dia dan melalui dia. Karena itu Yesus berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepada aku. Jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya aku. Tapi Yesus melakukan pekerjaan Bapanya dan mereka toh tidak percaya. Mereka toh terus mencari-cari alasan untuk membunuh dia, untuk menyingkirkan dia. Memang masalahnya saudara-saudari, manusia selalu membela kepentingannya sendiri. Itu pasti. Itulah yang terjadi dengan para pemuka agama Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagi mereka, kehadiran Yesus itu merupakan gangguan, merupakan ancaman bagi kemapanan mereka, bagi zona nyaman mereka. Itulah sebabnya mereka kemudian menyebarkan tuduhan yang tidak benar, yang tidak berdasar tentang Yesus. Karena itu kita dengar tadi mereka katakan, bukan karena pekerjaan baik yang kamu lakukan, maka kami menolak engkau. Tetapi karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Dan jawaban dari pihak Yesus, saudara-saudara, bagi saya itu sungguh-sungguh mengesankan. Sungguh-sungguh meneguhkan. Yesus tidak membalas dengan tuduhan. Yesus tidak membalas dengan emosional. Yesus tidak membalas dengan kata-kata yang keras. Tapi justru kesempatan itu dipakai Yesus untuk pengajaran. Mengajar mereka tentang seluruh pekerjaannya, tentang perutusannya dari Bapa yang harus dia penuhi. Bagi Yesus, saudara-saudara, kebenaran agama itu harus diuji dari kemanfaatan, kebaikan, berkat yang dibawanya kepada manusia. Sayangnya memang banyak orang masih bisa dikelabui dengan macam-macam hasutan iman, macam-macam penindasan atas alasan agama, dan lebih percaya kata-kata daripada tindakan nyata. Mereka tidak melihat pekerjaan yang baik yang terjadi, tapi melihat bahwa itu adalah gangguan, bahwa itu adalah sebuah ancaman bagi mereka. Mari saudara-saudari, kita yang mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus sepenuhnya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan kita sebagai pengikutnya juga mesti ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Yesus. Karena kita pun adalah anak-anak Allah dan Yesus mengajar dan mengajak kita untuk melakukan kehendak Bapa. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara.
Semoga kita semakin mampu, semakin matang, semakin bijaksana dalam menghadapi macam-macam tudingan, ancaman, atau gangguan yang bisa jadi membuat kita takut untuk berbuat baik, yang membuat kita kemudian tidak mau lagi menyatakan kebenaran. Jangan pernah takut, seperti kata Nabi Yeremia, Tuhan menyertaiku seperti pahlawan yang gagah. Atau seperti Yesus, kalau aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, kamu harus mempercayai aku. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia, mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa meneguhkan kami. Agar kami terus percaya akan karya-karya-Mu dalam hidup kami, bukan hanya pada zaman dulu, tapi juga dalam zaman sekarang, di dalam hidup kami sebagai pribadi, dalam hidup keluarga kami, dalam pekerjaan-pekerjaan, dan dalam kebersamaan kami dengan semua orang. Mampukan kami Tuhan untuk tidak mudah putus asa, untuk tidak berhenti berbuat baik, untuk tidak berhenti menyampaikan kebenaran. Karena segala sesuatu, baik itu perbuatan baik maupun menyampaikan kebenaran, adalah pekerjaan-pekerjaan yang Kau kehendaki terjadi, supaya semua manusia boleh hidup di dalam kebenaran, dan pada akhirnya semuanya selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang saat ini menghadapi pergumulan di dalam hidup, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam segala usaha, maupun pergumulan yang terkait dengan sakit dan penyakit. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.